Shalom rekan-rekan guru Trimulya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terutama Bapak Ibu Guru tentu saja yang hari ini bergabung bersama-sama. Saya penginjil Irene hari ini rindu untuk boleh men-sharingkan dan kita boleh diperlengkapi lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih. Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan panggil untuk menjadi pendidik-pendidik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan. Hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu boleh berbicara bagi setiap diri kami. Biarlah hamba-Mu di sini Kau layakkan, dan biarlah setiap Bapak Ibu Guru yang hari ini juga menerima berkat daripada firman Tuhan, boleh mendapatkan satu pembekalan dan pencerahan, sehingga dalam menjalankan semua pengabdian mereka, kiranya firman ini boleh menjadi satu berkat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, juru selamat kami satu-satunya, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Guru yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada satu tema yang hendak kita angkat, yaitu tentang strong and kind. Strong tentu saja kita tahu kuat, dan kind adalah baik. Tetapi kuat di sini bisa juga kita terjemahkan menjadi kokoh. Jadi satu pribadi yang kokoh dan satu pribadi yang memiliki kebaikan. Nah, Bapak Ibu Guru, ketika saya diminta untuk membawakan renungan bagi guru-guru SD di Trimulya, tentu saja saya langsung mengingat, ingatan saya langsung mundur berpuluh-puluh tahun yang lalu. Saya mengingat bagaimana guru-guru saya pada waktu saya masih SD, pada waktu saya masih TK, SMP, dan SMA, bagaimana mereka mengajar, bagaimana kami berelasi. Dan itu adalah hal-hal yang meninggalkan berbagai kenangan yang ada. Dan ada satu guru SD saya yang menurut saya cukup meninggalkan satu kenangan yang mendalam. Karena bagi saya sampai hari ini saya masih mengingat apa yang menjadi tulisan beliau di dalam raport saya. Ketika saya kelas 6, saya masih ingat bahwa ada satu tulisan di dalam buku rapot saya yang mengatakan kira-kira isinya demikian. Irene, kamu adalah intan permata yang belum terasah dan berkilau sepenuhnya. Jangan pernah membiarkan lumpur dan debu menutup kilau itu, tetapi biarlah cahayamu semakin sempurna untuk menerangi dunia. Saya masih teringat Bapak Ibu Guru, ketika saya membaca tulisan itu, saya sempat meneteskan air mata. Saya sempat merasa sangat terharu sekali waktu itu, karena bagi saya guru ini meninggalkan satu tulisan yang membangun di dalam kehidupan saya. Perkataan dari guru ini meninggalkan satu bekas yang begitu manis tetapi begitu kuat maknanya di dalam semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Guru yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita juga ingin berbicara sebenarnya tentang bagaimana kekuatan seorang guru, kekuatan seorang pendidik yang telah dipanggil oleh Tuhan tentu saja di dalam panggilan hidupnya untuk mendidik. Kalau saya boleh mengambil di dalam bahasa Jawa, guru itu sebenarnya punya satu singkatan. Guru itu adalah digugu lan ditiru. Dalam bahasa Indonesia artinya ditaati dan diteladani. Jadi dicontoh begitu. Apa saja yang bisa ditaati dan diteladani? Tentu saja dalam hal ditaati, kita bisa mentaati apa yang menjadi perkataan para guru. Dan apa yang bisa diteladani? Yang diteladani adalah sikap atau tingkah laku daripada
para guru. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membacakan di dalam satu bagian firman Tuhan bagaimana sebenarnya perkataan atau lidah yang Tuhan berikan bagi kita itu Tuhan berikan untuk menjadi pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan baik diri kita, baik orang-orang di sekeliling kita, dan ketika kita menjadi guru tentu saja bagi anak-anak yang Tuhan percayakan untuk menjadi murid-murid kita. Di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Mengatakan demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Mengapa? Tulisan ini terasa begitu tajam bagi setiap diri kita. Rasa-rasanya perkataan kita begitu dievaluasi menurut Yakobus ini. Karena ternyata dari lidah yang sama bisa keluar perkataan yang memuji Tuhan kita, tetapi bisa juga mengeluarkan perkataan yang mengutuk manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Betapa perkataan itu ternyata menjadi sesuatu yang bisa berbahaya ataupun bisa menjadi sesuatu yang membuat bahagia. Antara bahaya dan bahagia mungkin beda-beda tipis, tetapi dampak yang terjadi bedanya begitu jauh sekali. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik-pendidik yang dipanggil oleh Tuhan hari ini untuk mengajar, untuk mendidik anak-anak di sekeliling kita hari ini melalui perkataan kita. Bapak Ibu guru, percayalah bahwa perkataan guru itu begitu kuatnya. It is very strong. Untuk siapa? Untuk para murid. Jujur, saya adalah seorang ibu dari anak yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar. Dan tidak jarang mungkin kami sering kali berdebat membicarakan banyak hal tentang pelajaran-pelajaran di sekolah. Terutama selama online seperti ini, otomatis para mama dan mungkin para papa juga menjadi guru-guru di rumah. Guru-guru kecil begitu ya. Nah, tetapi setiap kali berdebat di dalam masalah-masalah pelajaran, tahukah Anda bahwa anak saya selalu mengatakan kalimat demikian. Mami, tetapi kata Miss, Mami, tetapi kata Mister. Anda bisa perhatikan ya, bahwa anak saya begitu kuatnya menangkap dan mendapatkan perkataan dari para Miss dan para Misternya. Dan tentu saja perkataan Anda sekalian dipegang erat menjadi sebuah prinsip, menjadi sebuah kebenaran bagi anak-anak yang kita didik. Jadi tidak jarang bahwa mungkin anak itu akan berdebat dengan orang tuanya dan mereka akan memegang erat prinsip yang Miss katakan, yang Mister katakan. Jadi apa yang menjadi perkataan dari para Miss dan para Mister itu ternyata tertanam sehari lepas sehari walaupun melalui layar Zoom, tetapi Bapak Ibu guru sekalian, Anda perlu sekali menyadari bahwa perkataan itu adalah perkataan yang begitu berpengaruh bagi anak-anak. Itulah kenapa kitab Yakobus mengingatkan bahwa tidak boleh terjadi perkataan itu satu adalah berkat tetapi satu adalah kutuk. Lalu bagaimana? Memang perkataan ini seharusnya adalah perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kita punya waktu, kita bisa melihat di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga,
tadi kita melihat ada bagian di bagian bawah yang menuliskan bahwa bagaimana sebenarnya perkataan-perkataan melalui lidah ini membutuhkan hikmat dari Tuhan. Yakobus 3 ayat 17 dan ayat 18. Di sana menyatakan bahwa tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Artinya sebagai pendidik kita membutuhkan hikmat dari Tuhan, supaya apa yang kita ucapkan bukan semata-mata untuk menyenangkan anak-anak yang kita didik, tetapi untuk membentuk mereka menjadi orang-orang percaya yang kuat, yang kokoh. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang dididik di dalam perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan, yang mendidik mereka di dalam karakter Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang percaya di dalam Tuhan dengan kokoh di dalam kebenaran. Itu jika kita berbicara tentang perkataan. Jadi ketika Anda sekalian mengajar, percayalah, ucapan-ucapan Anda di dalam pengajaran, dikala recess, dikala masa-masa break apapun itu, tetapi segala sesuatu yang Anda ucapkan itu ternyata dipakai oleh Tuhan untuk membentuk anak-anak yang dipercayakan bagi Anda sekalian. Karena itu ingatlah, perkataan kita biarlah selama kita mengajar, mendidik, semuanya boleh kita membentuk anak-anak ini untuk menjadi anak-anak yang percaya di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan firman yang merupakan kebenaran di dalam Tuhan. Karena perkataan-perkataan kita ini adalah perkataan yang akan berpengaruh mungkin bahkan sampai seumur hidup mereka. Bapak Ibu guru yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil sebagai pendidik, bukan sebagai pengkritik. Kita ditempatkan sebagai guru untuk membuat para murid menjadi maju dan tidak menjadi layu. Kita ditempatkan untuk menjadi pendamping supaya mereka punya hidup yang berdampak dan bukan menjadi anak-anak yang tercampak. Mari kita pakai perkataan kita menjadi berkat dan membuat mereka menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama, perkataan kita. Dan hal yang kedua adalah bagaimana kita diteladani di dalam tingkah laku kita, di dalam sikap kita, di dalam karakter kita. Anak-anak kita mungkin masih kecil, tetapi percayalah mereka adalah pengamat-pengamat, pencontoh-pencontoh yang luar biasa handal. Mereka akan melakukan apa yang guru mereka lakukan. Apa yang Miss-nya lakukan, apa yang Mister-nya lakukan, itulah yang dilakukan oleh mereka. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang mendatangkan teladan? Sebagai pendidik, tentu saja kita diharapkan untuk sungguh-sungguh menjadi satu orang yang membentuk hidup mereka. Untuk mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman itu. Kita boleh melakukan apa yang memang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita boleh bertindak dengan bijak, bagaimana mungkin kita juga boleh mengakui kesalahan, bagaimana kita boleh menegur dengan kasih. Dan ini di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13 menyatakan demikian. Kamu adalah
garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu guru yang terkasih di dalam Tuhan, Anda, saya, kita semuanya sebenarnya punya satu panggilan untuk menjadi garam dunia. Menggarami dunia artinya memberikan rasa, memberikan satu hal yang boleh untuk membuat masakan itu menjadi nikmat, lezat, enak. Sama halnya ketika kita mendidik, ketika kita mengajar, ketika kita mendampingi, ketika kita membentuk anak-anak kita di dalam pertumbuhan iman percaya mereka di dalam Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang dipakai untuk menjadi garam bagi mereka. Bagaimana kalau kita memulai saat ini, kita masih di dalam masa-masa Zoom ya, Google Meet dan Zoom. Ketika kita memulai, apakah kita memulai dengan senyum, dengan satu semangat, ataukah mungkin secara tidak sadar karena kita juga mengalami kelelahan, kita memulai satu waktu di dalam waktu belajar mengajar dengan selamat pagi anak-anak, mari kita kembali untuk masuk di dalam devosional. Ataukah kita selamat pagi anak-anak, hari ini Tuhan baik, Tuhan memberikan kembali waktu kepada kita, Tuhan memberi kesehatan kepada kita. Apa yang kita lakukan itulah yang sebenarnya sedang menjadi sebuah teladan. Tingkah laku kita sedang diteladani, sedang di copy paste oleh mereka. Karena itu hari ini bukan saya mau menakut-nakuti Bapak Ibu, tetapi memang kamera hari ini yang menjadi satu perekam perkataan dan juga tingkah laku kita di dalam Google Meet dan juga Zoom sangat mengerikan. Karena apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu yang mereka lihat. Tanpa ada filter, tanpa ada edit, tetapi itulah yang ditampilkan oleh kita untuk menjadi contoh bagi anak-anak kita. Karena itu Bapak Ibu, guru sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, mari Tuhan menempatkan kita menjadi para pendidik yang kokoh, yang kuat, dan ada kebaikan yang Tuhan tanamkan dalam setiap pribadi kita. Mari kita ajarkan setiap perkataan-perkataan dari firman Tuhan. Mari kita berikan contoh-contoh di dalam tingkah laku hidup kita untuk menjadi hal yang bisa mereka teladani. Tentu saja yang sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini bagi anak-anak, Andalah orang-orang yang luar biasa. Bagi anak-anak, Andalah contoh mutlak di dalam pengajaran-pengajaran yang ada. Karena itu, biarlah kita bisa bekerja sama antara para guru bersama dengan para orang tua untuk boleh membentuk anak-anak kita bertumbuh di dalam iman percayanya, di dalam kebenaran Yesus Kristus, dan membentuk mereka untuk tumbuh melayani Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan dalam masa-masa dan masa depan mereka. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita sekalian, dan mari kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan bagi kita. Dan saya ingin mengucapkan selamat mendidik, selamat mengabdi, selamat memuliakan nama Tuhan melalui panggilan setiap diri kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena sebagai guru, panggilan yang luar biasa untuk mendidik Tuhan titipkan. Biarlah sungguh setiap Bapak Ibu guru ini ditopang oleh Tuhan, diberikan segala sukacita, diberikan segala berkat yang daripada Tuhan, kesabaran, cinta kasih, dan juga hikmat yang daripada Tuhan.
Kami yakin dan percaya Engkau akan memakai setiap Bapak Ibu guru ini untuk menjadi orang-orang yang membentuk generasi mendatang. Anak-anak yang hari ini dititipkan akan menjadi orang-orang yang luar biasa, mencintai Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan itu akan menjadi kebanggaan dan kebahagiaan. Tuhan, mungkin kami sederhana, mungkin kami terbatas, tetapi kami yakin hanya karena kuasa yang daripada Tuhanlah yang akan memampukan kami menjadi garam dunia. Kami ingin menggarami anak-anak kami ingin membentuk mereka, kami ingin membawa kehidupan yang berdampak bagi mereka. Mampukan kami, layakkan kami, berkati setiap diri kami. Kami menutup firman-Mu sampai di sini, tapi biarlah Roh Kudus yang senantiasa akan menuntun, memampukan, membimbing, dan menolong setiap diri kami. Untuk kami boleh mengajar, mendidik, mendampingi, dan membentuk anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.